suction. Apa sih bedanya open suction dengan closed suction? Open terbuka, close tertutup. Ya, betul itu betul perbedaannya. Tapi tahu nggak kapan dilakukan closed suction dan kapan dilakukan open suction? Kalau open suction dia kan hanya dilakukan di area bagian luar ya, nah di bibir ya. Kalau closed suction cakupannya dia bisa sampai ke pernapasan bagian bawah ya, ke paru-paru. Kenapa? Karena nanti dia akan masuk ke selang ETT, ngikutin ke bawah ya. Tapi dia sistemnya close, jadi tetap steril. Nah ini alatnya. Nih, tenang lihat ini. Ini sebenarnya sama dengan selang suction yang biasa ya. Cuman bedanya kalau ini diselimutin pakai plastik ya. Jadi dia tetap terjaga kesterilannya ya. Dan ini biasanya nanti disambung dengan ETT kayak gitu. Dan biasanya kalau di ICU ini dibiarkan seperti ini. Jadi nyambung sama pasiennya si closed suction-nya. Bu, kalau pasang closed suction nanti ventilatornya mana? Ventilatornya dari sini. Ya, nah ini anggap ruang ventilator. Ventilatornya kayak gini ya. Nah, kayak mainan anak-anak ya. Nah, itu kesalahan lepas kayaknya Pak. Nah, ini nanti sambung ke ventilator gitu ya. Jadi ventilator jalan, suction jalan ya. Nah, mesin suction juga punya kayak jalur freeway ya. Kalau misalnya posisinya dia seperti ini, berarti kita tahu bahwa si suction ini nggak ada akses masuk ke selang ETT ya, kecuali kalau kita putar kayak gini. Nah berarti ini ada bisa masuk ya, ada akses. Nah ini kalau kita tutup, kita tutup, ini nggak bisa masuk karena tertutup. Nah ini ya, ini terbuka, jadi kayak freeway ya. Ini untuk buka tutup. Ini untuk apa? Ini untuk membilas ya. Jadi nanti squid yang sudah diisi, kalau closed suction sebetulnya tindakannya itu bersih ya, kalau misalnya sudah terpasang pada pasien. Belum ada kayaknya belum ya. Karena kita lakukan adalah bersih. Nah ini kan persiapan alat dulu ya, kenalin alat dulu ke teman-teman ya. Ini buat sambungin squid yang sudah diisi aquabides atau MSL ya, seperti ini, buat nanti membilas si selang yang sudah ngambil sekret ya. Ini kayak gini. Tapi kalau lagi nggak dipakai ya ini lepas aja, tutup pakai ya. Nah terus di sini ada tombol ya. Tombol ini fungsinya untuk menarik dan tidak. Jadi kalau kita pijit ini kan nanti disambungin ke selang suction ya. Kalau kita pijit ini berarti narik. Kalau kita pijit berarti narik. Kalau kita lepas berarti nggak narik ya. Jadi kalau misalnya closed suction, teman-teman jangan terus pijit ini. Kalau pijit terus ini, maka oksigen pasien akan tertarik gitu ya. Jadi ini dipakai kalau pas narik aja ya. Ini nanti disambung ke mesin ya. Itu alatnya. Sudah paham sampai sini alatnya? Ya jangan kalau misalnya di rumah sakit melihat alat seperti ini teman-teman gak aneh. Tapi beda merek, beda bentuk ya. Ada closed suction yang punya semacam three-way kayak gini ya, bisa diputar, bisa dibuka tutup ya. Ada juga closed suction yang nggak ada kayak gini. Kalau misalnya closed suction yang tanpa akses ini biasanya beresiko tadi cairan bisa masuk ketika ini dipijit dia narik gitu ya. Nah kalau ini lebih safety sebetulnya, tapi beda merek beda ya. Jadi kalau di rumah sakit ngeliat kok nggak ada ini berarti beda ya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu tentang alat ini? Ibu, kalau pas membilas tadi pakai aquades dengan STL itunya ditutup nggak?
apanya? Oh, ditutup. Nanti kan kalau misalnya kita mau membilas, si air itu nggak boleh masuk ke pasien kan? Jadi harus ke sini. Jadi ini harus kita tutup dulu biar nggak ada akses ke paru-paru. Gitu ya. Sip. Nah, jadi kalau misalnya sudah terpasang kayak tadi misalnya udah kayak gini, ya berarti kita lakukannya dengan teknik bersih ya, nggak usah steril. Tapi kalau di awal itu harus steril. Nah, tapi closed suction hanya bisa digunakan pada pasien yang terpasang intubasi ya, terpasang RTE ya, baru bisa pakai closed suction. Nah, kalau awal itu kan biasanya tekniknya steril ya. Jadi nanti yang ngambilnya itu harus pakai sarung tangan yang steril. Hanya pemasangan ininya aja sih yang steril sebetulnya ya. Jadi ini dipegang sama yang steril, ini nggak boleh kena ya. Misalnya ini pakai sarung tangan steril ya. Nah, terus nanti ada 2 orang. Yang satu kan biasanya terpasang ventilator nih. Jadi harus siap-siap lepas ventilator, pasang ini ventilator sambungin ke sini. Sini ya. Jadi misalnya ini awalnya ventilator nih, kayak gini ya. Nah, misalnya Marsha sini biasanya. Marsha sini, siap-siap diambil. Nanti saya langsung pasang. Kayak konek-konek. Nanti Marsha langsung sambungin ke sini ya. Nah, ya jadi harus cepat. Yang penting ininya steril. Kalau sudah terpasang, udah beres tindakan sterilnya. Tinggal kita lanjutin ke tindakan bersih. Ya. Oke, sekarang kita mulai melakukan tindakan suction. Seperti biasa, inform consent. Walaupun pasien yang nggak sadar, kita menjelaskan ya. Selamat pagi Bapak. Hari ini saya akan melakukan close suction. Saya akan melakukan suction ya Pak, biar Bapak nggak sesek ya, karena suaranya udah grok-grok misalnya ya. Jadi tetap diajak ngobrol. Nah, sebelum itu saya coba cek dulu ya. Kita pastikan dengan Stetoskop ya, nanti dilihat sebelum dan sesudahnya. Oh, ternyata suaranya ronki Pak, misalnya ya. Kayaknya ini banyak sabar, bisa ambil ya Pak ya. Ya. Baru kita siapkan alat lainnya tadi ya. Squid. Nih udah diisi nungguinnya nih. Ya, ini untuk ya, simpan aja dulu kayak gini ya, jelasnya nanti dicek. Yang penting kita udah pasangkan di sini. Yang kedua, kita cek mesin suction nyala nggak? Nyalain. Oke, sudah nyala, matiin. Sip. Suction nyala, pembilas sudah ada gitu ya. Yang selanjutnya kita lakukan adalah meningkatkan ventilasi atau hiperventilasi pada pasien. Padahal kan terpasang ventilator. Nanti di alat ventilator teman-teman ngelihat ada tombol ya. Ada yang mengatur saturasi oksigen. Jadi saturasi oksigen itu biasanya di 98, 97 gitu ya. Kita full di 100-in dulu. Karena kita melakukan tindakan suction. Ya, bayangin kalau misalnya saturasinya sudah turun, kita kasih suction, pasien biasa sadar semakin turun. Jadi kita maksimalkan dulu ventilasinya atau hiperventilasi, baru kita suction. Biar nanti turunnya nggak terlalu drop gitu ya. Nah, udah dinaikin drastisnya benar. Baru kita siap-siap. Boleh selangnya? Nanti Balik Mbak ya. lebih jam 9 lebih kerjaan setengah Boleh dinyalain. sampai rumah setengah 8 kita langsung goreng deh. Jangan coba-coba pijit dulu ya. Nanti ketika masuk, ini caranya teman-teman kayak gini. Nanti kalau ke pasien harus cepat ya. Jadi kita buka, kita masukin. Sudah kita tarik tidak lebih dari 10 detik. Biasanya 6 detik sih ya. Pas ditarik ini sambil dipijit ya. Pijit sambil kita tarik nggak lebih dari 10 detik ya. Lepas ya, jangan terus dipijit. Kalau terus kayak gini kita narik oksigen pasien ya. Kalau misalnya ini masih ada, masukin lagi. Nah, jadi kalau udah selesai, selangnya keluar semua, ini Lepas ya. Kalau sudah, ini kita tutup dulu sebentar. Kita cek lagi pakai stetoskop. Ya, jadi jangan dulu dibilas, takutnya memang masih banyak ya. Misalnya ketika dibilasnya masih roti, berarti kita Suction lagi.
Ya, jadi setiap ditarik ini di lepas. ya. Iya Oke. dipijit. Terus dicek ternyata rembunya Lamun sudah. geus ketarik berarti dilepas. Ya, sekarang kita akan membilas. Membilas jangan lupa ini kita tutup dulu ya teman-teman ya, kunci. Nah, ini kan ada airnya ya. Ini kita pijit sambil ditekan, lihat nanti akan ada keluar ketarik di sini. Nih ke selang ini juga ya. Ya. Jadi yang dibilas itu adalah selang. Jadi nggak akan masuk ke ETT. Fresh. Kalau misalnya masih kotor, boleh misalnya diisi lagi. Ya. Oke, kalau sudah. Oh, menarik ya. Naik nggak? Tahu dah. Ada? Si waya simpel besok atau dua apa babatin sana bahasa pada geus dahar. Asal ini ditutup ya. Dia Kalau ini ceritain. ditutup, ini dipijit pun nggak akan ngambil dari ya. Nah, oh, Ya, kalau aing udah, apa? dimasukin aja vaksinnya. Kita lepas. Ini ditutup. Selesai ya. SPO2-nya ke awal misalnya 97 ya, berarti kita balikin lagi ke 97. Cek hemodinamiknya seperti apa. Terus tadi kok saturasinya turun ya, bisa jadi karena ada sumbatan ya, makanya biasanya langsung aja sebenarnya kalau di ICU perawat nggak harus pakai sarung tangan steril ya, pakai sarung tangan bersih langsung aja sakit ya. Jadi rata-rata pasien yang sudah terpasang ETT ya atau dipasang ventilator itu sudah nyambung dengan closed suction. Oke, ada yang tanyakan dulu? Ini adalah salah satunya untuk membuka jalan biar dia nggak dikit aja sebenarnya. Kalau nafas kan dia udah pakai ini langsung paru-paru lagi gitu ya. Nah, jadi opama sebenarnya fungsinya untuk menahan biar dia tetap terbuka. Jadi kalau misalnya mau masukin open suction ke area sini nggak apa-apa, takutnya nanti di dalam ada sekret yang nyangkut di sini ketahuan ya. Jadi masukin dia pinggir sama tengah. Suction biasa. Nafas, karena kan nafasnya udah Berarti diganti suction sama ini. biasa lah Jadi gitu oksigennya mah. tetap masuk ke paru-paru, nggak akan terhalang oleh Iya suction biasa kan close suction mah ini. ya. Yang beresiko kalau Sama suctionnya close ke dalam, suction. dia kan narik ke bawah. Berarti open suction. Oke, lagi lanjutkan di area selang ETT tadi ya, sama bagian dalam. Kalau di bagian luar itu open, jadi open Suction. suction mah tugasnya cuma di bagian luar aja, nggak sampai ke dalam. Kalau close suction dia ke dalam, makanya nanti kan kita bilas dalamnya ya, tapi kalau udah kotor itu biasanya si plastiknya ikut kotor karena kan selang ini mau masuk ke dalam. Ya, jadi kadang ada sekret yang nempel di plastik-plastik ya. Jadi di dalamnya kita bilas tapi luarnya nggak bisa, makanya ada pergantian berkala untuk suction. Kalau udah kotor banget ya berarti harus diganti lagi si close suctionnya. Begitu ya.